وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang mana sholat tarawih insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam hari ini, malam ke-11 di bulan suci Ramadan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir menaikkan sholat tarawih secara berjamaah. Karena saya yakin kita belum tentu ketemu dengan malam ke-11 yang akan datang. Tidak ada jaminan buat kita. Oleh karena itu, alhamdulillah kita berada di tempat ini. Walaupun seharian kita sibuk, tapi karena panggilan Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di tempat ini. Semoga kita mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri dan bagi kita semua. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Mudaththir ayat 38 dan seterusnya. Bisa dibuka, bisa dilihat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin, dan seterusnya. Kenapa ini perlu? Karena ini ayat boleh jadi sering dibaca, cuma tingkat pemahaman saja yang membedakan, sehingga harus disampaikan dan harus kita pahami bersama. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap kita itu nanti di akhirat bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Jadi di sana tidak ada lagi bosnya, tidak ada lagi komandannya, tidak ada lagi dibilang ada di kasubat di atas saya atau ada kepala dinas. Saya masih bisa dilindungi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap jiwa bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuatnya di atas dunia ini. Oleh karena itu, mari kita saudara yang dimuliakan oleh Allah waspada, mari berhati-hati, mari merenungkan diri kita. Kita dari mana, kita mau kemana, dan sesungguhnya apa yang kita cari. Jangan-jangan kita salah, jangan-jangan kita keliru, jangan-jangan kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia kita menyesal masih bisa diperbaiki, kalau kita masih hidup. Tapi kalau di akhirat kita menyesal, saudara yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada gunanya penyesalan di akhirat ini. Kenapa? Karena tidak mungkin kita dikembalikan. Di sana kita akan kekal. Oleh karena itu, sebelum ajal menjemput kita, sebelum yang namanya kematian datang kepada kita, maka mari saudara yang dimuliakan oleh Allah merenungkan diri kita masing-masing. Apakah nanti perbuatan kita mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata tidak, maka kita akan seperti penghuni neraka Saqar. Di ayat yang ke-39
kehidupan di hari kemudian. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang tidak tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Sehingga apa yang terjadi? Nanti dia dimasukkan ke dalam neraka sakar. Lalu kenapa mereka berada di dalam neraka sakar, saudara yang dimuliakan oleh Allah? Orang-orang yang berada dalam surga ini bertanya, ma salakakum fi sakar? Oi, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Kata orang-orang yang berada dalam neraka sakar ini, qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, saya dulu di dunia memang sholat, tapi tidak termasuk orang yang mendirikan sholat. Ini yang bahaya, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Jangan-jangan kita sudah hitam, lutut kita sudah sakit, lantaran kita sujud, lantaran kita rukuk, ternyata sholat kita tidak dihitung oleh Allah. Lalu bagaimana caranya yang tahu hanya kita dengan Allah? Apa sholat kita diterima apa tidak? Tanya pada diri kita. Kalau sholat yang kita lakukan mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, baru boleh dikatakan sholat itu diterima oleh Allah. Kalau ada keterangan pada diri kita, maka itulah sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata sholat tidak memberi apa-apa pada diri kita, subuh datang kita sholat subuh, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Duhur, Allahu Akbar. Asar, Allahu Akbar. Maghrib, Allahu Akbar. Isya, Allahu Akbar. Tapi sesungguhnya pada kita yang besar, harta kita yang besar, jabatan kita yang besar. Maka mari pertanyakan diri kita, saudara yang dimuliakan oleh Allah, apakah sholat yang kita lakukan adalah kira-kira diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu pertanyaannya besar. Dan kalau itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak dihitung oleh orang yang melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, maka kita akan terjerumus ke dalam neraka sakar itu tadi. Karena orang-orang yang berada dalam neraka sakar, begitu ditanya, kenapa kamu ada dalam neraka sakar? Jawab pertamanya adalah, karena saya di dunia tidak termasuk orang yang mendirikan sholat. Maka mari kita perbaiki sholat kita, perbaiki wudu kita, perbaiki berdiri kita, perbaiki ruku kita, perbaiki sujud kita, perbaiki bacaan kita. Ada orang sudah sholat 70 tahun, bacaannya Al-Fatihah saja meler, Al-Fatihah saja tertati-tati, bahkan terjemahnya Al-Fatihah sebelum dihafal, padahal 70 tahun di sholat. Coba ditanya dari kita, saudara. Sudah berpuluh-puluh tahun kita sholat, tapi ayat yang kita baca masih ayat itu trikul. Walaupun trikul tapi dihayati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita bisa hayati artinya itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka luar biasa kehidupan kita. Maka mari perbaiki sholat kita supaya apa? Kita tidak dijerumuskan ke dalam neraka sakar. Yang kedua, begitu ditanya kenapa kita mau ada lagi di neraka sakar, dia menjawab, qalu nut'imul miskin. Dia tidak memberi makan orang miskin, dia beri makan orang kaya. Kalau dia hajatan yang diundang orang kaya, sementara ada orang miskin samping rumahnya tidak diundang. Kenapa
lebih banyak pahalanya orang miskin yang diundang daripada orang kaya. Karena kalau orang miskin yang kita beri, dia akan berterima kasih luar biasa. Orang miskin dikasih 250.000 sudah dicium tangan kita. Tapi orang kaya dikasih 100 juta, dia bilang untuk apa itu? Saya mau 1 miliar. Maka tidak berguna saudara yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu marilah kita menjadi orang-orang penganjur, memberi makan orang miskin. Jangan kita beli. Jangan kita beli. Kenapa kita jangan beli? Pertanyaan harta itu dua. Dari mana didapat, kemana dibelanja. Kalau dapatnya sudah dari jalan yang halal, maka harus dibelanja di jalan yang halal pula. Maka mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai nanti kita menyesal di akhirat. Jadi tidak ada keluar dari sana kembali memang. Tapi kalau kita berprinsip begitu, kita tidak termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mumpun diberi hidup oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah, barangkali punya kelebihan rezeki, jangan lupa sisihkan buat saudara-saudara kita yang tidak seberuntung dengan kita. Banyak yang tidak seberuntung dengan kita. Banyak kasihan luar biasa. Jangankan untuk makan setiap hari, barangkali berhari-hari tidak bisa makan. Kita puasa hanya sekedar ditahan. Kita punya ada nasi, kita ada punya air, kita punya segalanya. Cuma karena kita menahan hanya antara terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang tidak berpunya, saya kemarin ada yang SMS, dia bilang, Pak Ustaz, saya mohon maaf saya ganggu. Ada tetangga saya, hampir tiap hari saya lihat mukanya cuma pakai air putih. Saya bilang astagfirullah. Terus tetangga-tetangga yang lain bagaimana? Dia bilang tidak ada yang peduli. Saya bilang kita yang peduli. Saya bilang masih ada orang seperti masih ada. Saya bilang astagfirullah, kalau kita lihat kita ini buka. Di kantor saya itu orang bukannya lucu tiap sore. Diperuntukkan untuk 60 orang yang hari hanya 10 orang, maka bisa muntah-muntah orang seandainya. Saya bilang kenapa kita tidak kasih kepada orang yang tidak mampu? Supaya apa? Dia merasakan nikmat itu makanan. Maka dia akan berdoa, ya Allah sihatkanlah saudara-saudara saya yang kaya. Ingin saya sampaikan, ada kasus seorang yang kena penyakit gula. Setelah gulanya terasa berat, penyakit gulanya berat, dia ke dokter. Lalu sampai dokter diperiksa oleh dokter, kata dokter, Pak, gula Bapak di ambang di atas ambang normal. Lebih 200. Dia bilang, kok bisa begitu ya? Dia bilang, saya tidak tahu, yang jelas gulanya Bapak seperti itu. Lalu dikasih tahu sama dokter, Pak, Bapak jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan ini, dan seterusnya. Dia bilang, bagaimana cara kok bilang semua dimakan? Pokoknya Bapak kalau mau sembuh, jangan makan itu semua yang tadi saya sebut. Lalu dia kembali ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia ambil air wudhu. Lalu dia setelah wudhu, lalu dia pakai bajunya yang bersih, lalu dia sholat tobat. Begitu dia sholat tobat, diberi hidayah oleh Allah, ternyata dia disuruh bersedekah. Dia disuruh bersedekah. Jadi dia berniat bersedekah setiap hari ke panti asuhan. Itu hanya dilakukan kurang lebih 3 bulan. Ternyata setelah periksa ke dokter heran, kaget luar biasa. Kata dokter, Pak, Bapak makan obat apa? Minum resep dari mana? Dia bilang, dok, saya tidak pergi kemana-mana berobat.
karena itu kita yang diberi kesempatan oleh Allah punya harta lebih, maka jangan lupa apatah lagi di bulan suci Ramadan ini, cobalah sisihkan untuk saudara-saudara kita yang tidak seberuntung dengan kita. Ada kerabat kita, ada orang di dekat-dekat kita, cobalah kita berikan sebagian. Boleh jadi itu haknya cuma saya ada pada diri kita. Itulah yang perlu kita perhatikan. Jangan kita selalu beranggapan saya jago di, saya kaya di, saya banyak di keluarga. Tidak boleh begitu di hadapan Allah, tidak dilihat seperti itu. Yang dilihat oleh Allah ketulusan kita, mau berbagi atau tidak. Oleh karena itu jangan sampai kita masuk ke dalam neraka sakar karena lantaran kita tidak mau berbagi, padahal kita berpunya. Yang berikutnya, pertanyaannya, begitu ditanya kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakar, maka orang-orang dalam neraka sakar itu menjawab, wa kunna naqulu ma'al khawinin. Saya dulu termasuk orang yang turut membicarakan kejelekan bersama orang-orang yang membicarakannya. Kita tidak dilarang, apa kita dilarang nimbrung atau langsung terjun kepada orang yang membicarakan kejahatan, atau yang membuat sesuatu makan, atau yang membicarakan tentang kejelekan-kejelekan saudara-saudara kita. Musyawarah untuk melakukan hal kejahatan jangan dilakukan, tinggalkan saudara yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka sakar adalah mereka mendustakan hari pembalasan. Ingat saudara yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita baca Fatihah kita baca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maka ingat nanti ada namanya hari pembalasan, Yaumul Jaza, Yaumul Mahsyar, Yaumul Qiyamah, dan seterusnya. Maka kita harus selalu mempertimbangkan diri kita, suatu saat ada namanya hari pembalasan. Kalau kita dustakan hari pembalasan, maka disitulah kita pelajari dalam berbuat. Kita tidak tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka sekali lagi mari kita berhati-hati. Kalau semua perbuatan itu kita tidak berhenti, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, hatta atana al-yaqin, kita mati atau meninggal dan kita belum bertobat, maka fala tanfa'us syafa'atis syafi'in, maka tidak akan berguna semua apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu mari kita berhati-hati. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah, sehingga kita menyadarkan diri kita kalau kita ini suatu saat akan kembali kepada Allah, dan semoga kita dimasukkan dalam surga Allah dan kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan renungan buat saya pribadi dan bagi Bapak kalau memang berkenan. Jika itu benar dari Allah, dan kalau salah atau keliru semata kekurangan saya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.